Oke cuy, jadi dari kemarin banyak banget yang nanya di mana sih gue belajar ngerakit PC gitu loh, atau enggak cara milih komponen yang bener di mana ya. Di sini gue ngasih tahu lagi nih. Pertama, ketika gue ngerakit komputer, gue belajarnya di sini nih, di kios komputer. Ya, gue nyari aja di YouTube cara merakit PC dan ini adalah video panduan cara ngerakit PC yang pertama gue pelajari sampai akhirnya gue bisa. Terus kalau misalkan lu nggak mau ribet nih ya, lu punya uang berapa juta gitu, pengen langsung dapat rakitan yang bagus, lu bisa buka Instagram Enter Komputer aja. Cari di sini udah banyak pilihannya, lu bisa lihat nih, misalkan lu punya uang 9.600.000 nih. Ya udah, ini rakitannya lu bisa ikutin dan rakitannya bagus-bagus. Di sini gue bukan di promosi atau di endorse sama Enter Komputer, tapi memang gue ngelihat rakitan dari Instagram Enter Komputer itu bagus-bagus ya. Misalkan lu punya 7 juta nih, ini rakitannya bisa ini, pokoknya banyak macamnya. Cuman tips gue adalah kayak di sini, misalkan dia tuh pakai SSD 256 GB. Ini kan storage-nya kecil, lu bisa ganti jadi SSD-nya 120 GB plus hard disk 1 tera, itu akan lebih banyak storage-nya. Terus lu juga kalau mau belajar simulasi rakit, di Play Store juga ada Enter Komputer. Jadi ada simulasi rakit, misalkan kalau lu pengen motherboardnya ini, prosesornya ini, itu pokoknya udah ada otomatisnya, bisa. Terus juga kalau nggak salah ada PC building, kalau nggak salah ada deh. Nah, ya ini ada PC creator juga untuk ngerakit. Bisa lah kalau lu mau belajar di game ini di Android ya. Tapi kalau gua sih lebih nyaman belajar di sini nih, PC building simulator. Tapi dulu gua mainnya masih pakai crack. Nah sekarang di Discord kebetulan gue dikasih, ada yang nge-give gue PC Building Simulator versi Steamnya yang ya lumayan lah, harganya 100 berapa ribu gitu, kita mainin aja deh. Yang ini tuh yang di versi PC itu soalnya lebih enak bro, maksudnya lebih real lah. Ini DLC-nya, tapi kita akan free build aja ya. Jadi kalau karir itu nanti lu kayak abang warnet. Di sini how to build, ada tutorialnya juga. Kalau gue free build aja karena kita udah belajar. Ini untuk DLC-nya pas waktu crack gue udah pernah nyoba semua, dan ini cuma beda tempat aja, dalamannya mah sama. Gue lebih suka yang ini, yang di kos-kosan. Di kos-kosan, pokoknya di toko kecil lah, lebih enak aja gitu ngelihatnya. Dan di sini kita bisa ngerakit apapun ya. Nah, di sini kita milih casingnya dulu nih. Semua komponen ada. Di sini gue sekalian ngasih tutorial rakit deh ya. Pertama kita milih casing dulu. Cases. Lah dia nge-crash. Oke. Ada 3 tipe nih ya yang gue tahu. Pokoknya ada micro ATX, mini ITX sama ATX. Gue lagi. Mini ITX paling kecil, micro yang sedang, ATX itu yang besar. Sebenarnya ada sih, ada XATX, ada EATX, tapi yang 3 ini perlu diketahui lah, yang penting 3 itu deh. Soalnya di Indonesia banyaknya yang 3 itu. Banyak casingnya, lu bisa milih deh. Wah, mau casing yang biasa sampai yang unik banget itu ada. Tapi di sini gue akan ngasih yang biasa aja dulu deh. Kita cari yang micro aja. Muncul semua yang mikro juga, maksudnya yang nggak terlalu gede gitu. Deh size mikro motherboard mini TX mikro. Oh ini mikro nih, kita pakai NZXT aja deh, tapi yang hitam itu ya, nyari yang putih bro. Yang putih itu casingnya lebih elegan menurut gue daripada yang hitam. Kalau yang hitam kelihatannya murah aja gitu. Nggak ada lagi ya. Ini apa? ATX besar. Mikro. Tadi mikro bukan sih, ini min. Ya udah deh yang tadi aja. Akhirnya mau balik lagi yang tadi. Yang tadi mana lagi? Nah ini
Oke, kalau udah taruh di meja, oke, kalau yang pertama mau ngerakit, semua harus dipretelin. Oh ya, ini gua free build optionnya. Di sini lu bisa auto tools ya. Gua lebih pengen auto tools aja biar apa sih? Biar nggak lama apa. Tapi yang auto screw ini, auto cable toolnya enggak. Jadi kabelnya tetap gue yang nyambungin, tapi semuanya tetap cepat. Oke, pertama buka casing dulu. Ini casing samping tuh, jadi skrupnya langsung kebuka. Ini ada dust filter di depan. Oke, semuanya pretelin dulu aja pokoknya. Nah, di sini gue nggak mau pakai kipas yang hitam ya, pengennya gue yang ada warnanya. Ada lagi yang harus dicabut gak sih? Fan hub, enggak. Oke, hal pertama yang harus dilakukan adalah masang casing yang depan dulu. Sini gue mau nyari yang RGB aja nih, Corsair aja. Ada dua ukuran ya, ada yang 12 cm, ada yang 14 cm. 14 cm itu gede, pokoknya 12 cm yang umumnya. Pasang dulu yang depan. Oke. Kalau udah, pasang power supply. Nah, di casing ini biasanya di belakang suka ada mounting yang harus dilepas. Tapi ada beberapa yang kagak ada. Oke, power supply cari yang 80 plus ya. Tapi di sini pasti udah 80 plus semua. Kita ambil yang standar aja 550 watt. Cooler Master MWE ya kalau mau gue boleh saran nih. 550 white versi 2. Itu udah keren banget sih, udah bagus. Udah. Abis masang power supply, masanglah motherboard. Tuh, di sini udah ketahuan kalau casingnya micro ATX dia motherboard ATX dia nggak akan bisa dipakai gitu. Nih gue pakai yang kayak punya gue aja ya, B450 Steel Legend. Nih gue ngerakit PC yang gue. Nah, ini auto cable sih. Nah, pertama itu pasang prosesor dulu. Sebenarnya motherboard prosesor itu harusnya dipasang di luar. Jadi harus sampai pasang cooler dulu, baru kalau udah beres masukin ke casing. Tapi karena di sini nggak bisa pasang di luar, jadi harus pasang di dalam. Oke, prosesornya di sini juga udah ketahuan. Kalau misalkan lu pakai motherboard apa, dia ada yang nggak bisa tuh pakai Threadripper, dia nggak muat. Pakai Intel juga nggak bisa karena soketnya beda gitu. Di sini tadi B450 itu soketnya AM4, maka prosesornya harus yang AM4 juga nih, tuh AM4. Sini gue pakai Ryzen 5 2600 PC gue tuh nih, Ryzen 5 2600 6 core 12 thread. Ada wattnya 65 watt. Perhatiin nih ya watt di prosesor. Oke, udah. Habis itu buka RAM-nya. Oke. Memori kalau di sini RAM. RAM yang gua pakai itu Corsair RGB. Nah, gua pakai yang 3200. Nih, yang ini. Oh iya, tadi prosesor Ryzen 5 2600 mana sih? Nih, frekuensi maksimalnya 3900 MHz, berarti lu bisa masang RAM yang sampai segitu harusnya. Tapi di aslinya di web apa sih Ryzen-nya dia cuman bisa sampai 299 doang. Nih ya, RGB Pro. Masangnya juga gampang sih, tinggal tekan-tekan doang. Punya gue baru 2, nanti mau gue upgrade jadi 4 kayak gini. Nah, abis itu pasang SSD dulu. Di sini kebetulan ada slot untuk M.2 SATA M.2.
SATA NVMe. Gue di sini pakai Adata. Nah, yang XPG ini nih, tapi yang 128 GB. SX 6000 Lite yang gue, tapi nggak apa-apa kayak yang ini aja. Tapi beda ya. Coba. Yang begini nggak ada yang itu apa? 256. Udah 256 aja dah, anggap aja. Nah, soalnya bentukan inian gue di situ kayak gini. Nah, kalau udah masang ini, lu harus masang cooling. Jangan pakai stock cooler ya. Usahakan pakai yang tower-tower kayak gini deh. Ada nggak ya? Cooler master. Wah, di sini nggak ada. Anggap aja gue makainya cooler master H411R warna biru. Ya udah kita pakai yang ini aja deh. Ini kecil apa gede ya? Nah, oke, ini udah kepasang. Jangan lupa pasang kabel coolernya. Nih. Tuh, nanti dia langsung masuk ke sini, ada colokannya. Oke, motherboard udah dipasang. Selanjutnya kita masang casing apa? Kipas lagi. Kenapa gue nggak masang kipasnya duluan di belakang sama di atas? Soalnya kalau masang kipas dulu sebelum motherboard kadang-kadang suka nyangkut. Jadi kita masang motherboard dulu baru masang kipas. Tadi tulisannya RGB ya. Tuh kan ini nggak muat. Gue ganti deh. Oh iya, gue lupa. Sebelum masang cooler lo harus masang pasta dulu ya. Nih ada thermal pasta. Ini titik doang. Sebenarnya banyak sih titik X atau apa. Gue udah pernah upload di TikTok juga. Sama aja sih. Nih. Harusnya pasang ini dulu ya, jangan pasang atas dulu. Tapi gue di sini gue mau nyari cooler yang muat. Tapi kalau misalkan lu masang paksa juga pasti kuat sih, pasti muat gitu. Soalnya ini kan cuman tampilan di ini doang. Coba ada mini nggak? Kagak ada. Height 150, 130. Gue nyari yang kecil-kecil aja. Ambilnya yang tower pokoknya ya. Nah, ini aja yang kecil nih. Nah, pasang ininya. Oh. Oke, tadi udah, casing udah, ini udah. Sekarang kita naruh harddisk dulu. Wah, mana tempat harddisknya tadi? Kecabut kayaknya. Oh, di depan. Gua pakai 2 SSD kebetulan di sini. SSD 2,5 inci sama SSD NVMe yang 2,5 inci juga. Gue dari Adata makanya nih yang 240. Nah, ternyata dia di depan ya. Nggak apa-apa deh. Sama satu lagi harddisk 2 tera. Seagate. Sip, ini udah. Oke, semua udah di sini. Terus kita pasang kabelnya dulu. Ini kabel motherboard, kabel ya pokoknya untuk nyalain motherboard lu harus colok ke sini. Kalau lu udah pasang ke sini dia nggak nyala, kabel power motherboardnya. Nah, terus ini ada kabel 24 pin namanya. Ini kabel dari power supply juga sih. Pokoknya 2 deh yang untuk nyalain, yang ini sama yang di pojok tadi. Di sini sayangnya gue nggak bisa ngatur manajemen kabel, jadi pabalatak dah. Sebenarnya di bawah sini ini ada kabel front panel, tapi dia nggak bisa semua nih. Ini casingnya yang ini,
Tuh dia hanya nyambung ke sini doang. Ini front panelnya doang. Di sini tuh ada colokan USB, ada audio. Di sini ini Bluetooth. Kayak habis itu colokin kipasnya dulu nih. Oke, jangan ke sini, jelek. Nah, antar kipas tuh biasanya nyambung dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tuh. Nah, untuk untuk kipas-kipas yang baru biasanya mereka nyoloknya ke motherboard, tapi kalau gua sih kipasnya nyoloknya ke power supply aja. Sama aja sih, mau nyolok ke motherboard atau ke power supply. Biasanya kalau yang nyolok ke motherboard itu untuk kipas-kipas yang RGB-nya bisa diatur. Kalau yang dicolok ke power supply itu hanya yang sebatas nyala doang. Habis itu kita colokin hard disknya ke power supply sama SSD. Ini colokan power supply, tetap warna hitam. Ini juga di sini yang paling besar. Nah, habis itu colokin SATA-nya. Ini colokan SATA, biasanya kabelnya warna merah, pink-pink gitu. Ini ke sini nih. Oh, dia langsung masuk kan. Ini juga sama SATA. Oh. Oke, kalau gini udah cukup sih. Cuman kita belum masukin VGA. Di sini gua pakai sekarang 1650, ada nggak ya? 1650. Oh, belum ada. Belum update. VGA apa nih? RTX aja deh ya. RTX 2070, 2080 Ti, Advance OC. Tapi nanti kagak nyala kalau 2080. GTX, ada apa aja GTX? Sepuluh 80 Ti aja dah. FGA. Sebenarnya gue nggak terlalu demen yang gede-gede sih. Founder Edition aja nih. Nah, ini kan belum bisa dipasang, ini harus dibuka dulu nih ininya. Nah, kita nyari lagi deh. Kalau udah jangan lupa colok kabel VGA-nya. Ini 8 pin plus 6 pin. Oke. Nah, ini udah nih. Sebelum itu kita pasang dulu semua komponen casingnya lagi. Gas filter tadi di atas. Terus lagi ya. Beauty panel di depan. Oh. Kenapa namanya beauty panel ya? Biar cantik kali. Oke. Dust filter, dust filter di depan. Terus tutup yang depan, tutup samping. Sebenarnya untuk kabel manajemen kalau di belakang yang penting selama bisa ketutup itu udah oke sih. Terus samping sini, sama tadi ini tempat power supply ini belum ditutup, sama cover buat ini di sini. Ini kenapa nggak bisa ketutup? Oh, ininya masih kebuka. Lebay amat ya. Tuh, harus dibuka dulu. Ya udah deh. Nah, ini tuh PC udah jadi, tapi belum ada instalan Windows-nya. Kita harus colok di sini ada USB drive. Nah, kalau udah tinggal kita nyalain aja. Teng, udah nyala deh. Tuh. Oke, ini udah selesai. Nah, biasanya kalau RAM-nya, tadi kan RAM-nya kita masang 3200 ya, pokoknya yang di atas 2000 mHz itu, dia itu belum, belum jalan di 3200, masih jalan di 2000-an. Jadi kalau RAM lu di atas 2000 mHz itu lu harus overclock nih, nyalain XMP-nya. Di sini kita masuk ke BIOS-nya aja. Kenapa nggak restart ya? Hold, switch PC on. Hold delete.
Nah, RAM OC. Nah, tadi kan kita RAM-nya 3200 ya. Nah, di sini masih 266. Ini XMP-nya harus di on aja. Tung. Nah, tuh dia baru jalan di 3200. Harus digituin, kalau nggak digituin nanti RAM lu nggak jalan sesuai ininya. Apply change and restart. Udah, gitu doang. Kalau udah gini berarti lu ngerakit udah selesai. Add program ya lu bisa ngapain lah. Ini mah di sini lu harus install Office. Di sini gua bisa mau benchmark juga, tapi gua sempat bingung nih. Kalau waktu gua main crack ketika gua pakai Ryzen ya, gua tes benchmark itu pasti dia blue screen. Gak tau nih versi originalnya bakal blue screen atau enggak. Gue setiap jalan ini blue screen biasanya, padahal rakitan gue udah bener gue. Oh, jalan dong. Beda kali ya, mungkin gara-gara original benchmarknya bisa lancar kalau game ya bajakan. Oke, ini sambil nunggu aja deh. Nah ya, jadi ngerakit PC itu kayak bener-bener segampang itu, kayak lu main Lego aja. Dan ini tuh mirip dengan aslinya, mungkin bedanya cuman ketika lu nyolok front panelnya doang. Tapi itu gampang sih, lu bisa lihat di YouTube-nya kayak tadi yang gua kasih yang kios komputer, itu udah banyak banget sih. Kalau lu mau latihan bisa yang lain, ini casing standar. Tadi gua udah kasih lihat juga nih, banyak sekali casing yang aneh-aneh. Oh, nih kayak gini nih, banyak lu bisa milih. Wih, mantap-mantap nih, Silverstone. Tapi dari semua yang gua demen itu casingnya ini apa sih, bench table. Nah, yang cuma meja gini doang, alah penuh lagi. P to switch. Oh, ini masukin lemari deh. Mana lemari? Nah, gue tuh lebih seneng yang kayak gini, soalnya kayak simple aja gitu, kayak orang mau testing, tapi sama aja sih. Nah, ini ya tadi hasil benchmarknya 7.905. Bukan, grafik skornya 8.200. Nah, ini biasanya 7.900. Yang bener yang mana sih? Gue masih belum tahu juga. Pokoknya gitulah hasil benchmarknya ya. Kayak ngerakit PC segampang ini loh, serius. Jadi buat teman-teman tuh, wallpaper juga bisa diganti sama kayak wallpaper kita di depan. Oke, paling cukup itu dari gue. Buat lu yang mau belajar ngerakit, lu otodidak aja bisa kok. Gue bukan lulusan SMA, TK, SMK. Gue bukan anak SMA, gue SMA IPA. Kuliah juga gue bukan komputer atau ilkom atau TKJ atau apapun itu namanya. Gue cuma lulusan matematika, tapi gue belajar komputernya otodidak. Kalau lu pengen pasti bisa sih, segampang itu aja bro. Oke, thank you teman-teman udah nonton.